Salam, selamat sore Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan menyiapkan hati hidup kita akan beribadah kepada Tuhan lewat ibadah evangelisasi pada saat ini. Memulaikan ibadah, jemaat Tuhan dijemput berdiri. Panggilan beribadah dalam melewati badai dan gelombang hidup. Kasih Tuhan terus melingkupi dan menyelamatkan kita sebagai jemaat-Nya hingga pada saat ini. Kita kembali dipersekutukan melalui ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan dan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Bersama kehidupan keluarga saat ini, marilah kita teduh menyatakan syukur pengharapan serta memuliakan nama Tuhan yang kudus. Pujian di saat ini. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tabisan dan salam. Jadilah persekutuan kita pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan di dalam damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus.
kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam persekutuan kita pada saat ini, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Allah. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kekal kudus, Allah yang selalu setia memelihara hidup kami. Sehingga oleh karena kasih setia-Mu lah ya Tuhan, pada saat ini kami pribadi keluarga ada di hadirat-Mu. Kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami membuka diri, hati dan hidup kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami, sehingga firman-Mu yang hendak kami dengarkan dan renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu mendapat tempat dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Kebenaran firman Allah yang akan melayani kita pada saat ini, saya memilih lewat perjanjian lama kitab Nehemia pasal yang ke-7 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Nehemia pasal yang ke-7 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5, 2 ayat bahagian firman Tuhan yang akan melandasi persekutuan kita pada saat ini. Demikian Tuhan berfirman, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam sisila. Lalu kudapati daftar sisila orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis. Demikianlah kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus senantiasa bersabda bagi saudara dan saya bahwa yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidup beriman setiap saat. Selamat sore menjelang malam dan shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur, bersuka cita jika pada saat ini kita boleh kembali ada di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, apalagi saat ini kita sementara berada atau sudah memasuki minggu sengsara yang pertama. Tidak terasa Bapak Ibu setahun telah berlalu dalam berbagai dinamika hidup, pergumulan hidup yang ada. Tetapi Tuhan kembali menghentar kita untuk ada di dalam sebuah perenungan minggu sengsara. Oleh karena itu lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini melalui Nehemia pasal 7 ayat 4 dan 5, saya akan simpulkan dengan judul Allah berbicara. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan tentang Allah yang berbicara? Saudara-saudara, memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkarya dalam sejarah manusia.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencipta. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah yang kita sembah adalah juga Allah yang berbicara. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, meskipun Dia pasti memberkati dan menyembuhkan, meskipun Dia sudah menyediakan sorga bagi kita, meskipun Dia telah menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib demi dosa kita atau menebus dosa-dosa kita, tetapi juga Dia tetap Allah yang berbicara. Saudara-saudara, dan itulah sesungguhnya yang hendak disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan lewat Nehemia pasal 7 khususnya secara keseluruhan. Dan saat ini kita memilih pada ayat yang keempat dan yang kelima. Saudara-saudara, alamat dari kebenaran firman Tuhan ini ditujukan kepada umat Israel yang saat itu oleh karena penderitaan dan pergumulan yang mereka alami terus-menerus, membuat mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak mengingat mereka lagi, membuat mereka bahwa mereka telah dilupakan oleh Tuhan. Namun saudara-saudara, Nabi Nehemia tampil dan hadir diutus oleh Allah, mengingatkan umatnya bahwa sesungguhnya Allah terus berbicara kepada mereka melalui nabi-nabi yang Dia utus, termasuk Nehemia, bahwa sesungguhnya dalam pelbagai keberadaan kehidupan umat Israel, dalam penderitaan, dalam sakit, dalam pergumulan, Allah selalu ada di tengah-tengah mereka, bahkan berbicara kepada mereka. Terbukti lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Allah berbicara di dalam hati Nehemia bahwa Ia mengingat semua umatnya. Dan di dalam firman Tuhan kita baca, kalau kita baca pada pasal yang ke-7 secara keseluruhan, di situ semua sila-sila keturunan umat Israel diingat dan dikenal oleh Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan umatnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, apa tujuan maksud Allah berbicara kepada umatnya? Tujuan dan maksud Allah berbicara kepada umatnya, termasuk kita pada saat ini, yaitu agar kita mengetahui maksud-maksud Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui isi hati Tuhan dan kerinduan Tuhan. Bahkan tujuan Allah berbicara, Ia hendak mendidik, Dia hendak mengajar kita, bahkan Dia hendak menguatkan dan memberitahukan hal-hal yang penting, bahkan hal-hal yang berbahaya untuk kita semua. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan, persoalannya adalah, sudahkah kita sebagai umat Allah, sudahkah kita sebagai anak-anak Allah mendengar ketika Tuhan berbicara? Ataukah kita hanya sibuk memaksa Tuhan untuk mendengar suara kita? Lalu kapan Allah berbicara kepada kita? Memang Bapak Ibu jemaat Tuhan, cara Allah berbicara kepada setiap kita, cara Allah berbicara kepada setiap orang memang unik dan berbeda-beda. Cara Allah berbicara kepada kita antara lain, kita dapat melihat di dalam Perjanjian Lama, Allah berbicara secara langsung atau dikenal dengan zaman atau masa pemerintahan teokratis. Allah berbicara langsung kepada Adam dan Hawa untuk menyampaikan maksudnya, kerinduannya untuk mencipta.
Allah juga menyampaikan maksud dan kehendaknya kepada Nuh. Allah menyampaikan maksud dan kehendaknya kepada Yunus, kepada Musa, kepada Abraham, dan kepada nabi-nabi yang Allah temui. Allah berbicara langsung kepada mereka untuk menyampaikan keinginannya. Yang kedua, saudara, dalam perjanjian baru, Allah tidak hanya berbicara, tetapi Allah datang menjumpai umat manusia. Sehingga oleh karena kasih dan cintanya Bapak Ibu yang tak terukur itu, Ia menjumpai manusia, bahkan rela menderita sengsara agar umat manusia yang Ia ciptakan itu tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Dia. Saudara-saudara, penderitaan dan sengsara Yesus yang kita peringati saat ini bertujuan menggantikan kita, menggantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang ketiga ialah saudara-saudara, dan sekarang pun Allah tetap berbicara kepada kita. Berbicara melalui pemberitaan firman Tuhan. Berbicara melalui khotbah-khotbah. Baik khotbah yang disampaikan para penginjil, khotbah-khotbah yang disampaikan para doulos, para pengajar, para pendeta, para penatua, para diaken, dan siapapun yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya, menyampaikan kehendaknya. Itu berarti Allah mau berbicara kepada kita. Karena siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di dalam perkenaan Tuhan, itu berarti dia telah menjadi penyambung lidah Allah. Di dalam Yeremia 15 ayat yang ke-19, semua orang yang menjadi pemberita Injil, yang menyampaikan firman adalah penyambung lidah Allah. Bahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Allah pun berbicara melalui puji-pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, yang disampaikan kepada Tuhan. Bahkan banyak kita ketika kita mendengar orang yang menyanyikan pujian, hati kita tergugah dan kita merasa Allah yang berbicara kepada kita. Dan saudara-saudara yang berikut, bahwa Allah berbicara kepada kita juga melalui alam ciptaannya. Itu berarti dalam segala sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini, Allah tetap bersejarah. Allah berbicara lewat alam ciptaan. Kita belum melupakan, bahkan sampai pada saat ini kita boleh melihat terjadi gempa bumi di mana-mana. Segala gejala alam yang terjadi itu ada di mana Allah mau berbicara. Allah mau menyampaikan pesan kepada kita. Semua Allah punya tujuan. Bahkan lewat bencana-bencana yang kita alami saat ini. Pandemi virus corona. Itu pun Bapak Ibu ada pesan yang Allah mau sampaikan kepada kita. Allah mau berbicara kepada kita. Dan apakah sebagai umat Tuhan lewat bencana alam, lewat sakit penyakit, kita mengerti apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki dalam hidup saudara dan saya? Sudahkah dalam peristiwa-peristiwa ini kita melihat Allah, kita berjumpa dengan Allah? Itu yang hendak mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Bapak Ibu lewat pandemi virus corona, salah satu mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan tanpa melihat tempat, waktu, dan situasi apapun. Hubungan kita dengan Allah semakin insentif, hubungan kita dengan Allah semakin akrab setiap saat dan waktu. Sehingga Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh mengerti dan mendengar Dia berbicara. Dan yang terakhir, Allah berbicara juga melalui nasihat-nasihat. Baik itu nasihat pemerintah kepada rakyatnya, nasihat orang tua kepada anak-anaknya,
nasihat gembala terhadap jemaatnya, nasihat orang tertua terhadap orang-orang yang muda, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak cara Allah yang kita tidak mampu mengerti dan selami, yang begitu unik untuk menyampaikan kehendaknya dalam hidup ini. Dan memang benar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang unik, Allah yang hanya bisa dimengerti ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita juga mengerti akan kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah di minggu-minggu sengsara yang kita hendak jalani pada bulan ini, bahkan di bulan yang akan datang, akan menjadikan kita umat yang peka terhadap suara Tuhan, peka mendengar suara Tuhan, dan kita akan ada dalam sebuah perenungan diri dan hidup. Betapa dalam dan luar biasa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Dan ketika Tuhan mau berbicara, tugas kita adalah jangan keraskan hatimu, bertobatlah, kembalilah kepada jalan Allah, karena Dia Tuhan akan menuntun saudara dan saya juga agar hidup kita beruntung di dalam segala jalan-jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan syukur sambil mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Muliakan Tuhan Bapa, Engkau sungguh baik. Sepanjang
habis-habisnya kasih dan bangunmu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur. Mari berdoa. Bapa yang sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, sujud dan menyembah. Sebab kami sadar siapakah kami. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami ada karena cinta-Mu. Demikian Tuhan pada saat ini, kami anak-anak-Mu terkumpul di dalam keluarga kami masing-masing. Bahkan dimanapun kami berada, yang menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan melihat kami, melihat hati yang terangkat kepada Tuhan. Dan bersyukur berterima kasih Tuhan telah datang menjumpai kami, berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Bahwa sesungguhnya kami mengerti bahwa Allah yang kami sembah bukan hanya Allah yang mencipta, bukan hanya Allah yang bersejarah, tetapi Allah yang terus berbicara dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah melupakan kami, bahkan Allah yang menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, kami terus membuka hati dan diri kami untuk mendengar Engkau berbicara. Berbicaralah Tuhan kepada kami senantiasa, agar hidup kami selalu berada di jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan saat ini akan memperteguh dan menguatkan iman percaya kami, bahwa apa yang Engkau telah pilih dan Engkau telah berkati, Engkau akan kenan untuk selama-lamanya. Biarlah hidup kami sebagai anak Tuhan akan terus berpengharapan kepada Tuhan. Terlebih saat ini hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan yang beribadah, yang sementara duduk beribadah di rumah bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan, Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat harapan mereka. Biarlah mereka mengerti dan percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka, berbicara kepada mereka. Dan biarlah Tuhan pun Engkau mendengarkan suara kami. Mungkin ada yang dalam pergumulan, mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Berbagai macam pencobaan dan persoalan-persoalan hidup. Hidup masa depan kami, pekerjaan kami, masa depan pendidikan anak-anak kami, masa depan pekerjaan anak-anak kami, bahkan perjuangan mereka semua. Dan terlebih Tuhan, mungkin saat ini ada yang sementara berada dalam keadaan sakit dan juga yang terpapar virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit Tuhan maupun yang dirawat di rumah menjalani isolasi mandiri. Kepada Tuhan kami berharap, karena Engkau sumber kehidupan dan kesembuhan kami. Biarlah Tuhan, lewat kuasa dan kasih-Mu, pemulihan dan kesembuhan yang ajaib yang Engkau akan karuniakan dalam kehidupan kami pribadi, bahkan lepas pribadi masing-masing. Apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan lingkupi kami dengan sayap kasih-Mu, sehingga kami tetap terpelihara aman dan sentosa di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa juga buat semua anak-anak kami,
yang terlibat di tim multimedia, bahkan yang saat ini bekerja melayani bersama-sama. Tuhan memberkati mereka semua, anak Rai, anak Roy, dan anak Ketsia. Berkati mereka semua Tuhan, dalam pemberian diri mereka untuk melayani Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Biarlah Tuhan lewat pelayanan mereka, nama Tuhan akan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Lewat pelayanan kami bersama, umat akan semakin mendengar suara Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin mengerti tentang Allah yang mengasihi dan mencintai mereka. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami di minggu-minggu sengsara ini, kami akan selalu hidup dalam kasih, hidup dalam pengorbanan, hidup dalam sebuah pengertian bahwa cinta dan kasih Allah yang luar biasa, yang telah mengorbankan dan menderita di kayu salib demi menebus dan demi mengasihi dan mencintai kami semua. Ya Allah Tuhan kami, dalam persekutuan yang indah ini, umat-Mu telah memberi persembahan syukur untuk dipakai dalam pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi, biar lewat persembahan syukur ini pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini akan senantiasa tersampaikan. Ini doa kami Bapa, ungkapan iman dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya jemput kita berdiri, melakukan pujian Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan hebat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, kembalilah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam.